Ya teman-teman semua, balik di Kapianus. Kita masih bahas kasus Subang. Ini kita lagi gencar-gencar ya teman-teman untuk ngebahas OOJ terus nih untuk akhir-akhir ini. Dan kemarin Danu juga sudah dikonfrontir ya oleh di kepolisian oleh siapa tuh juga Irlan, Ban Poluci, dan juga tentunya Taryono ya teman-teman. Namun sebelum bahas itu, ini ya ada informasi juga yang mengenai Erdilau ya teman-teman. Kita bahas Erdilau dulu. Kenapa bahas Erdilau bang? Ini ya kemarin ya gue lihat juga itu ya live-nya dari gue juga udah lihat live-nya dari Pak Dede ya bersama Erdilau. Di situ diungkapkan semua ya kekecewaan Erdilau gitu ya terhadap Bang Furi gitu ya, karena beliau menyatakan ya, Erdilau menyatakan di awal-awal aja gitu ya, Bang Furi ini mengajak dia gitu ya, menggebu-gebu, namun sekarang pas diajak lagi gitu orangnya nggak mau gitu ya, namun hanya terfokus ke Bu Sylvia aja, tidak mau lagi mungkin membahas yayasan dan terlibat kepada Erdilau lagi. Dari situ ada kekecewaan beliau dan Erdilau keluar gitu ya dari grup, entah itu grup apa, mungkin grup WA atau gitu ya teman-teman. Dan di situ beliau menyatakan kekecewaannya dan keluar dari grup yang berisi ya ada Bang Furi, mungkin ada juga beliau bilang ada Bu Sylvia, karena situ diungkapkan juga Bu Sylvia juga kan teman dari Pak Erdilau gitu kan ya. Ya gue juga kurang tahu sih ya kenapa Bang Furi mungkin ada kekecewaan atau seperti apa, apakah karena ada live bersama YouTuber Subang atau seperti apa gitu ya, dan ataukah ada mungkin perkataan Erdilau yang salah, ya gue nggak tahu gitu ya. Namun kalau gue pribadi lihat di sini, Erdilau ini orang yang sangat tulus ya, sangat tulus apa adanya gitu ya. Dan kalau misalkan dia mau live ya live sama siapapun gitu kan ya, baik itu YouTuber Subang, Bang Furi atau siapapun, karena beliau ini orangnya dilihat kalau gue lihat secara yang gue lihat sekarang ini orangnya memang sangat apa adanya gitu, dan ngomong belak-belakan apa adanya gitu orangnya. Dan situ sebenarnya titik dimana para netizen itu suka ya kepada Erdilau. Namun kalau menurut gue pribadi ya, memang kalau misalkan Erdilau mengungkapkan yang namanya yayasan ini, itu kan akan terkena Pak Yosep juga gitu kan ya. Dan kemarin juga memang ada pernyataan dari Pak Erdilau yang mengungkapkan ya dia juga nggak peduli gitu ya di yayasan ini jika Pak Yosep ada keterlibatan gitu kan. Dan mungkin dari pihak Bang Furi dan kawan-kawan punya harapannya bahwasanya Erdilau ini ada di pihak mereka dan mendukung Pak Yosep sepenuhnya gitu. Namun kan Pak Erdilau tidak bisa seperti itu juga gitu kan ya, kalau memang bersalah ya bersalah gitu, tidak bisa didukung atau mendukung orang yang bersalah gitu jika memang dia bersalah. Namun di sini kan titiknya Pak Erdilau mendukung Pak Yosep ini dalam arti di pembunuhannya, tidak itu ya, tidak mempercayai bahwasanya Pak Yosep ini ada keterlibatan, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya memang ada keterlibatan Pak Yosep di yayasan ini gitu. Jadi memang kalau gue lihat Pak Erdilau ini sudah apa adanya banget gitu. Namun kalau misalkan dia nggak disukai karena kejujurannya, karena apa adanya, ya itu pasti beliau ya sudah terima aja gitu kan ya. Dan beliau dengan lapang dada, udah saya keluar dari grup, dia bilang gitu kan ya. Dan di situ juga kan di live Pak Dede beliau klarifikasi gitu kan ya, bahwasanya beliau keluar itu bukan keluar atau berhenti sebagai pengacaranya Pak Dedi, tapi keluar dalam arti keluar dari grup mereka gitu, dari grup Bang Furi, Bu Sylvia dan yang lainnya gitu kan. Sampai saat ini Pak Erdilau juga belum tahu gitu kan ya, apakah Pak Dedi akan melanjutkan untuk menggunakan Pak Erdilau atau enggak gitu, karena belum ada informasi juga dari Pak Dedi ke Erdilau gitu. Dan Pak Erdilau menegaskan untuk saat ini ya
Pak Edi Lau ini dalam posisi masih pengacaranya Pak Dedi gitu. Adapun nanti misalkan ada pengaruh gitu ya, Pak Dedi dipengaruhi atau seperti apa untuk mencabut kuasa hukum Edi Lau dan tidak sesuai etika gitu, Pak Edi Lau di situ juga menyatakan bahwasanya bisa menuntut gitu. Karena di sini Pak Edi Lau dari awal sudah bekerja keras gitu, bolak-balik Subang gitu, Polres Subang untuk mendapatkan suatu hasil kinerjanya dan udah ada hasilnya nih gitu kan. Dan kalau dicabut gitu aja dengan sepihak dan tidak ada etikanya, di situ beliau sudah ada niat gitu ya, mungkin akan menuntut segala macam di live tersebut gitu. Jadi di live-nya Edi Lau bersama Pak Dede di situ ya mengungkapkan kekecewaan, beliau sudah keluar dari grup gitu. Dan di sini beliau menekankan dengan tulus gitu ya, bahwasanya beliau masuk ke kasus Subang ini benar-benar tulus ingin mengungkap gitu ya, dan tidak ada tendensi apapun gitu. Makanya gue juga sangat menyukai ya untuk Edi Lau ini, kalau gue lihat dengan apa adanya, jawaban-jawaban yang kemarin gue tanyain juga dijawab dengan apa adanya, itu seperti bercermin kalau gue lihatnya ya, seperti arahnya ke Pak Taufan gitu ya, yang perkataan-perkataan beliau gitu kan ya, arahnya ke Pak Taufan gitu. Namun kalau sifat beliau itu cuman karena misalkan lagi lab nggak bisa disindir sedikit gitu ya, beliau akan ngegas juga gitu. Paling beliau juga di live itu juga menerangkan kalau beliau kadang ya seperti itu, tersulut gitu ya, kena. Tapi di sini secara keseluruhan beliau ini sama ya seperti Pak Taufan. Beliau itu mau gitu ya menanggapi semua youtuber-youtuber yang mau berkomunikasi dengan beliau, sama yang dilakukan dengan Pak Taufan gitu. Beliau terbuka, equal gitu, dari kanan dari kiri beliau mau menerima gitu. Itu hebatnya dari Pak Edi Lau gitu. Ya mungkin seperti itu ya, orang yang jujur, orang yang benar-benar mau mengungkap, orang yang tulus gitu kan ya. Ya akan sulit juga untuk dipengaruhi segala macam, karena beliau juga berdiri atas keyakinan beliau sendiri gitu. Dan di satu sisi mungkin beliau dikecewakan ya oleh youtuber ini yang awalnya sangat antusias gitu kan, yang menggebu-gebu kalau beliau bilang, sekarang meninggalkan beliau gitu aja gitu. Itu ada kekecewaan banget ya. Namun di sini kalau gue juga ya Pak Dede juga mau terus ya berkomunikasi dengan Pak Edi Lau, dan gue juga berharap ya Pak Dede nggak sampai meninggalkan beliau gitu, karena ini udah dapat pengacara yang bagus. Pertama dari Pak Taufan sangat bagus, kedua dari Edi Lau sangat bagus. Kalau misalkan masih kena, misalkan dipengaruhi oleh orang lain dan sampai meninggalkan nih Edi Lau, menurut gue ya sangat apa ya, gimana ya, rugi banget sih buat Pak Dede gitu ya. Karena ya kemungkinan kan cuma ada dua gitu kan ya. Kalau misalkan kalau dia mau mendukung ya mendukung sepenuhnya gitu kan ya, mendukung sepenuhnya Pak Yosep. Namun kan di sini beliau juga sudah membuat pernyataan gitu kan ya. Kalau misalkan masalah yayasan ya beliau, kalau misalkan ada keterlibatan Pak Yosep ya udah gitu kan, beliau menyatakan seperti itu. Namun kan beliau tidak percayanya ini kan di kasus pembunuhannya doang kan kayak gitu. Dan kalau misalkan mereka tidak mampu untuk merangkul gitu kan ya, karena pernyataan, atau tidak mampu merangkul lagi Pak Edi Lau karena pernyataannya itu, ya sudah gitu kan ya. Maka ya kalau menurut gua, kalau mau jadi satu suara, makanya ya Pak Edi Lau masuk sebagai pengacara Pak Yosep juga, atau mau nggak mau Edi Lau keluar dan Pak Dedi keluar lagi atau memutuskan gitu kan ya untuk menggunakan Bu Sylvia juga sebagai pengacaranya agar satu suara gitu. Jadi kalau menurut gue seperti itu ya. Jadi ya kita nggak tahu kelanjutannya, apakah Pak Dedi atau akankah melanjutkan atau enggak, karena Pak Edi Lau juga belum ada informasi dari Pak Dedi sendiri, dan kita tunggu aja kabarnya. Ya semoga yang terbaik aja dan sehat-sehat terus, semoga lekas sembuh untuk Pak Edi Lau yang kemarin informasinya lagi sakit. Dan beliau itu kalau gue lihat juga pengacara yang bagus, dan sangat sayang kalau misalkan Pak Dedi sampai meninggalkan beliau nih, yang sudah membantu habis-habisan gitu kan ya, sampai ini mau ada hasilnya gitu. Di yayasan ini sudah ada mau tersangka baru,
ya sangat sayang ya kalau misalnya ditinggalkan. Namun untuk balik lagi ke keputusan Pak Deddy gitu kan ya, dari sini kalau misalkan Eddie Lau sampai ditinggalkan oleh Pak Deddy, ya teman-teman sudah bisa mendebak gitu kan ya, apakah ada yang mempengaruhi Pak Deddy ataupun enggak gitu ya. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas teman-teman.